Perang Rusia-Ukraina kembali mendapat perhatian dunia. Serangan udara terbaru Rusia tidak hanya menghantam kota-kota di Ukraina, tetapi juga melibatkan insiden serius di wilayah Polandia, anggota NATO. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah konflik masih bisa tetap terbatas di Ukraina, atau justru akan meluas melibatkan kekuatan global? Rusia kembali melancarkan operasi udara skala besar. Dalam satu hari, dilaporkan terjadi 2 serangan rudal, lebih dari 40 serangan udara, dan puluhan bom pandu. Target serangan mencakup posisi militer, gudang logistik, hingga infrastruktur energi. Penggunaan drone kembali menonjol. Rusia mengoperasikan Shahed, drone kamikaze asal Iran yang sudah sering digunakan, serta Gerbera, drone murah berbahan kayu dan foam. Gerbera tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga sebagai umpan. Dengan jumlah banyak dan biaya rendah, drone ini dipakai untuk menguras pertahanan udara lawan, sementara rudal yang lebih mahal diarahkan ke target penting. Strategi ini menunjukkan tren perang modern. Senjata murah bisa dipakai secara masif untuk mengimbangi sistem pertahanan yang jauh lebih mahal. Sebuah pola yang membuat perang semakin sulit diprediksi. Insiden paling menonjol terjadi di Polandia. Sebanyak 19 drone Rusia memasuki wilayah udara negara tersebut. Militer Polandia dengan bantuan NATO berhasil menembak jatuh sebagian besar, tetapi satu drone jatuh di desa Wirikiwola, merusak sebuah rumah. Polandia memandang hal ini bukan insiden biasa. Pemerintahnya segera mengaktifkan pasal 4 NATO yang membuka pintu konsultasi darurat antar anggota aliansi. Langkah ini memperlihatkan keseriusan Warsaw dalam menjaga kedaulatan dan memberi sinyal kepada Rusia bahwa setiap pelanggaran tidak akan dianggap enteng. Pelanggaran udara ini menjadi bukti bahwa konflik di Ukraina kini mulai bersinggungan langsung dengan wilayah NATO, meningkatkan risiko eskalasi yang lebih luas. Di dalam negeri, Ukraina menghadapi tekanan berlapis. Di medan perang, pertempuran paling sengit berlangsung di Donetsk, Zaporizhia, dan Kharkiv. Rusia mengklaim ada kemajuan di beberapa sektor, sedangkan Ukraina menyebut berhasil merebut kembali sebagian kecil wilayah di Donetsk. Bagi warga sipil, situasi semakin berat. Serangan terhadap infrastruktur energi menyebabkan pemadaman listrik berkala. Jaringan transportasi dan pasokan air juga terdampak. Secara finansial, tantangan tak kalah besar. Hampir 60% anggaran nasional dihabiskan untuk perang. Dari sisi Rusia, strategi serangan udara besar-besaran memiliki beberapa tujuan. Pertama, melemahkan pertahanan udara Ukraina dengan kombinasi drone murah dan rudal presisi. Kedua, menekan moral publik Ukraina dengan merusak infrastruktur vital. Selain itu, Kremlin ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kendali atas eskalasi dan bisa memperluas serangan hingga mendekati wilayah NATO. Bagi Rusia, insiden di Polandia bisa dibaca sebagai pesan politik bahwa perang ini bukan hanya persoalan Ukraina, melainkan juga tentang pengaruh dan keamanan regional. Namun, manuver seperti ini berisiko tinggi karena bisa memicu respons yang tidak diinginkan dari aliansi Barat. Reaksi internasional cukup keras. NATO menyatakan dukungan penuh kepada Polandia dan menekankan pentingnya memperkuat pertahanan udara di Eropa Timur. Uni Eropa mengutuk pelanggaran udara sebagai tindakan sembrono yang mengancam stabilitas kawasan. Jerman berjanji
menambah pesawat dalam patroli udara NATO. Ukraina meminta sekutu meninjau ulang strategi pertahanan udara karena drone murah terbukti bisa menembus sistem canggih. PBB merencanakan pertemuan darurat untuk membahas dampak insiden ini. Jika kita melihat secara strategis, ada 3 poin penting dari eskalasi terbaru. Pertama, perang modern telah berubah. Drone murah dapat mengimbangi sistem pertahanan bernilai miliaran dolar. Ini menimbulkan dilema baru bagi negara-negara NATO maupun Ukraina. Kedua, konflik mulai meluas keluar Ukraina. Insiden di Polandia memperlihatkan bahwa batas konflik semakin kabur. Risiko konfrontasi langsung Rusia dengan NATO kini lebih nyata. Ketiga, ketahanan jangka panjang. Ukraina menghadapi keterbatasan sumber daya, sementara Rusia berusaha mempertahankan tekanan berkelanjutan. Pertarungan ini bukan hanya soal pertempuran di garis depan, tetapi juga soal siapa yang lebih mampu bertahan dalam jangka panjang, baik secara militer maupun ekonomi. Beberapa skenario bisa terjadi. Skenario pertama, konflik tetap terbatas dengan Rusia melanjutkan serangan udara, sementara Ukraina bertahan dengan dukungan Barat. Skenario kedua, eskalasi lebih besar jika pelanggaran udara ke wilayah NATO terus berulang. Ini bisa memicu keterlibatan langsung NATO, meski dengan risiko besar. Skenario ketiga, tekanan diplomatik internasional meningkat, mendorong perundingan baru, meski peluangnya saat ini masih rendah. Mana yang akan terjadi sangat bergantung pada kalkulasi politik Moskow, ketahanan Ukraina, dan konsistensi dukungan dari sekutu Barat. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.